Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bobi Rio Indrianto, dosen Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Saat ini saya sedang mengikuti penilaian sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Analisis Struktur 2, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari Analisis Struktur 1, yang dimana di sini nanti akan mempelajari metode cross dan metode matriks. Untuk capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah Analisis Struktur 2 ini adalah CPL 1, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis matematika, ilmu pengetahuan alam, dan dasar-dasar keteknikan serta menerapkannya pada bidang keteknik sipilan. Dengan indikator kinerja ada 3, yaitu yang pertama, mampu menerapkan konsep teoritis matematika pada bidang keteknik sipilan atau C3. Kemudian yang kedua adalah mampu menerapkan konsep teoritis ilmu pengetahuan alam pada bidang keteknik sipilan atau C3. Dan juga yang ketiga adalah mampu menerapkan konsep teoritis dasar-dasar keteknikan pada bidang keteknik sipilan, yaitu juga C3. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah sama juga ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menggunakan persamaan matematis dalam menyelesaikan kasus analisis struktur portal bergoyang dan tidak bergoyang. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep keseimbangan gaya dalam analisis struktur portal bergoyang dan tidak bergoyang. Dan CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menghasilkan gaya-gaya dalam pada struktur portal dengan teori-teori analisis struktur. Untuk evaluasi, yang pertama adalah partisipasi aktif dari mahasiswa adalah 50%. Kemudian ujian tengah semester adalah 25% dan juga ujian akhir semester juga 25%. Untuk tugas, kuis, dan yang lain-lain sudah termasuk ke dalam partisipasi aktif sebesar 50%. Metode pembelajaran yang saya gunakan untuk mengajar mata kuliah Analisis Struktur 2 ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada mata kuliah Analisis Struktur ini menggunakan metode pembelajaran, yaitu adalah ceramah dan juga diskusi. Kemudian di sini juga ada group discussion dari mahasiswa. Selain itu, mahasiswa akan aktif mengerjakan tugas dan latihan untuk menambah pengetahuan terkait analisis struktur. Oke, baik, mari kita ikuti video pembelajaran mata kuliah Analisis Struktur 2 pada metode pembelajaran kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Baik. Baik, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke pertemuan keempat ya. Kemarin kita sudah membahas di minggu lalu ya, membahas portal tidak bergoyang ya, masih menggunakan metode distribusi momen atau metode cross. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke portal bergoyang. Oke. Nah, ini seperti biasa. Jadi untuk mata kuliah Analisis Struktur 2 ya, kita masih sama menggunakan beberapa referensi ya. Di sini ada menggunakan dari Chu Kiawang ya, Statically Indeterminate Structure ya. Kemudian ada Introductory Structural Analysis with Matrix Method. Ya, ini metode matriks nanti berarti setelah ujian tengah semester ya. Sama dari Chu Kiawang. Kemudian ada Matrix Analysis Frame Structure, sama juga ya, ini nanti di setelah ujian tengah semester. Kemudian di sini ada Mechanics of Materials ya, yang masih kita terus pakai ya.
Kemudian statics and strength of materials juga sama, ya. Kemudian structure analysis, understanding behavior, ya. Jadi nanti kita akan menggunakan semua referensi ini, ya. Jadi jika nanti kalian ada yang mau membaca lain referensi bisa, ya, banyak di internet gitu ya, mencari buku terkait analisis struktur, terutama yang metode cross, ya, atau metode distribusi momen. Oke. Jadi nanti ada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, ya. Kemudian perhitungan menggunakan metode distribusi momen pada suatu contoh nanti, ya, contoh struktur portal, gitu ya. Yang di sini portalnya adalah portal bergoyang. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama, ya, mahasiswa mampu menganalisis struktur portal bergoyang dengan metode cross atau metode distribusi momen, ya. Kemudian yang kedua, yang ini dari mulai statika, ya, kemudian mekanika bahan, analisis struktur 1 dan sekarang analisis struktur 2. Ini sama, ya. Outputnya adalah kalian bisa menghitung gaya dalam, ya, dan menggambarkan bidang gaya dalam, ya, termasuk free body diagramnya, gitu ya. Tetapi untuk kali ini menggunakan metode distribusi momen atau metode cross pada struktur bergoyang, ya. Jadi struktur statis tak tentu, ya. Tuh. Nah, baik, kita langsung ke metode distribusi momen. Sebenarnya ini sudah, ya, di pertemuan sebelumnya, tetapi saya mengulang lagi, ya, adalah langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkah menghitung menggunakan metode distribusi momen, ya. Jadi yang pertama, ya, kita akan menghitung momen primer atau fixed end moment dari tiap elemen, ya. Jadi nanti kan ada elemen balok, ya, elemen kolom, ya, elemen batangnya, gitu ya. Itu nanti akan kita hitung momen ujung, ya, fixed end, ya, berarti ujung, ya. Itulah momen primer. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan menghitung faktor kekakuan, ya, dari tiap-tiap elemen tadi, elemen batang, ya, baik balok, kolom, ya. Nah, setelah kita mendapatkan faktor kekakuan, baru kita akan bisa menghitung faktor distribusi. Ya, jadi di sini inti dari faktor distribusi itu kalau dia ada suatu titik kumpul yang menghubungkan lebih dari 1 atau 2 elemen, ya, 2 sampai 3. Berarti pasti ada faktor distribusinya di situ, ya. Jadi ada join, ada titik kumpul bebas, ya, yang dia menghubungkan lebih dari 1 elemen, ya. Itu pasti nanti akan kalian mendapatkan faktor distribusinya, gitu ya. Kalau 1 ya namanya tidak menghubungkan, gitu ya, sehingga tidak perlu kalian menghitung faktor distribusi, ya. Nah, baru setelah itu kalian bisa mendistribusikan momen, ya. Masih ingat nggak? Menggunakan tabel, ya. Ya, menggunakan tabel. Jadi nanti di situ ada momennya ada 2, ya, yaitu momen distribusi, ya, kemudian momen induksi, ya. Nah, di sini kalian bisa lakukan sampai 4 iterasi, ya, 4 iterasi. Itu jadi 1 iterasi itu di situ termasuk di dalamnya adalah momen distribusi dan momen induksi. Itu jadi 1 iterasi, gitu ya. Kemudian sampai 4 iterasi, ya, dan indikatornya adalah nanti sigma momen, ya, atau jumlah momen, ya, pada 1 kolom itu, ya. Kan nanti dijumlah dulu, ya. Momennya dijumlah, kemudian di kolom selanjutnya sebelahnya juga dijumlah momennya, sehingga pada 1 join, gitu ya, berarti momennya harus sama dengan 0, ya. Oke. Nah, setelah itu di sini kita berhenti, ya, sudah stop, ya, terkait metode distribusi momen, sudah selesai sebenarnya, ya. Sisanya itu adalah yang kalian hitung, kalian lakukan dari sejak statika, ya, reaksi peletakan, ya, dari tiap tumpuan. Kemudian gambar bidang normal, bidang geser atau bidang lintang, ya, dan bidang momen. Nah, itulah akhir dari analisis struktur, ya, yang kita kerjakan, ya. Sehingga di sini memang sebenarnya
untuk metode distribusi momen itu sampai langkah keempat itu sudah selesai sebenarnya. Ya, karena ini tadi strukturnya statis tak tentu, ya, sehingga kita harus menggunakan metode untuk mendapatkan momennya. Ya. Dan itu kenapa kita menggunakan salah satunya adalah metode cross atau metode distribusi momen. Oke ya, tuh. Sudah jelas ya? Jelas? Baik. Nanti kalau ada yang tanya silahkan bertanya ya. Juga nanti jangan lupa nanti saya juga bertanya ya, supaya kita ada komunikasi dua arah ya. Dan bisa tahu apakah kalian ini sudah paham atau belum. Ya, oke. Nah, sekarang kita ke definisinya ya. Kalau yang waktu itu adalah definisi portal tidak bergoyang. Nah, sekarang kita masuk ke definisi portal bergoyang. Nah, jadi ini ya. Jadi suatu portal dikatakan ya sebagai portal bergoyang itu jika join atau titik kumpulnya itu akan bertranslasi. Ya. Translasi itu bisa ke kanan, kiri, atas, bawah. Itu namanya translasi ya. Horizontal, ya, horizontal atau vertikal. Itu translasi, ya. Nah, sehingga kalau yang kemarin waktu itu ya, kita sama ya, kita di sini menggunakan suatu balok ya. Balok, kemudian di sini ditumpu sendi dan jepit. Ya. Tapi di sini ada tambahannya ya, yaitu adalah perpindahannya, translasinya atau displacement di sini ya, delta. Ya, bedanya dengan yang portal bergoyang kemarin, tidak bergoyang kemarin ya. Kalau sekarang portal bergoyang kita ada rumus tambahannya, yaitu kita akan menghitung delta di sini, perpindahannya. Ya. Sehingga di sini ya, momen di sini ya, dia akan menjadi 3EI ya per L ya. E adalah modulus elastisitas ya, I momen inersia ya, masih ingat ya? L-nya adalah nih. Ya, panjang batangnya gitu ya. Sehingga momennya di sini adalah 3I per L dikalikan delta per L. Ya, atau kita bisa hitung sebagai 3EI per L kuadrat dikalikan delta. Itulah momennya ya. Nih, jadi momen ini adalah ini. Ya. Nah, kalau masih ingat ya, ini adalah bidang momennya. Ya. Ini karena jepit. Masih ingat ya? Sendi itu ada momennya enggak? Tumpuan sendi ada momennya? Ada tidak? Hah? Ini tidak ada ya. Sendi tidak ada momennya. Reaksi peletakan momen kan enggak ada ya untuk tumpuan sendi. Sendi roll tidak ada momen, ya. Nah, sehingga di sini jepit, ya, momennya di sini, ya. Nah, jadi inilah bidang momen untuk struktur ini ya, struktur balok ini. Dan kalau kalian masih ingat di analisis struktur 1, ya, itu ada cara menghitung momen menggunakan ini bidang apa ini? Bidang? Ini bidang apa? Segitiga ya. Berarti kita akan bisa menghitung momen menggunakan apanya? Luas ya, luas dari segitiga. Masih ingat nama metodenya? Metode momen area ya, menggunakan luasan ya. Sehingga kita punya bidang momen, tinggal kita hitung luasnya ya. Itu adalah metode momen area ya. Harusnya masih ingat, nanti coba dibuka lagi ya, analisis struktur 1, oke? Sehingga di sini ada sudutnya ya, bahwa sudut ini adalah matematika ya. Sudut ini akan sama dengan ini dibagi panjangnya, benar ya? Ya, matematika biasa ya. Sehingga di sini ya, kalau kita masukkan ya, jadi untuk mencari sudutnya atau di sini C ya, C itu adalah delta dibagi delta dibagi panjangnya ya, dan juga ini dari momen area ya, ML dibagi dengan 3EI. Sehingga kalau kita samakan di sini ya, nah ini ya, kita akan bisa mendapatkan M sama dengan ini tadi
Makanya kenapa ini kok jadi 3 EI ya per L. Nih, ya. Gitu ya. Nah, ini baru yang pertama. Jadi jepit sendi. Ini kalau tumpuannya jepit sendi. Jepit sendi berarti momennya adalah 3 EI per L kuadrat dikalikan delta. Jadi kekakuannya ya, kekakuannya adalah 3 EI. Sedangkan jepit-jepit, nah, ini ya. Sekarang kalau kita ganti jepit, berarti di sini melawan ya. Ada reaksi momennya. Ya, sehingga dia menjadi momennya 2 kali lebih besar daripada ini ya. M sama dengan 6 EI per L kuadrat dikalikan delta. Ya, itu teorinya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke derajat kebebasan goyangannya ya. Ini juga sebenarnya sama ya. Waktu kita menghitung yang sebelumnya. Jadi menggunakan rumus yang sama ya. S sama dengan 2 kali J ya, atau join ya. Jumlah titik kumpul dikurangi dalam kurung ya 2 kali F ya, tumpuan jepit ya, ditambah 2 kali H hinge ya, tumpuan sendi, ditambah roll, ditambah jumlah batangnya M itu member ya, jumlah batang ya, sehingga kita bisa menghitung ya. Misalnya di sini ada contoh ya, portal sederhana ya. Berarti S sama dengan 2 kali join ya. Joinnya ada 1, 2, 3, 4. 2 kali 4. Oke. Dikurangi 2 kali 2, tumpuan jepit ya. 2 kali 2 ya. Ditambah 0, tidak ada tumpuan sendi ya. Ditambah 0 juga tidak ada tumpuan roll. Dan ditambah dengan jumlah batangnya 1, 2, dan 3. Sehingga mendapatkan S sama dengan 1. Nah, di sini artinya adalah portal ini berarti dia goyangannya adalah goyangan derajat 1. Ya, atau bergoyang 1 kali gitu ya, gampangnya seperti itu. Oke. Nah, ini ada contoh lain ya. Jadi misalnya portal tadi ada 2 tingkat ya, 2 tingkat itu kalau bergoyang ya, katakanlah bergoyang ke kanan ya, di sini sama di sini goyangannya sama nggak? Beda ya, karena ada faktor ketinggiannya ya, pasti beda kan, ada panjangnya ya. Sehingga di sini sama di sini beda, sehingga ada 2 goyangan. Nah, mari kita cek ya, kita cek menggunakan rumus yang tadi ya. 2 kali join ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 kali 9 ya. Dikurangi 2 kali tumpuan jepitnya ada 3. Di sini 2 kali 3, sendinya 0, roll 0, dan jumlah batangnya ada 10, sehingga S-nya itu derajat kebebasan goyangan 2. Atau hanya ada 2 goyangan ya. 1, 2. Sama halnya dengan yang ini ya. Struktur apa namanya, atap pelana ya, atap pelana. Oke. Di pabrik biasanya menggunakan seperti ini ya. Ini sama juga 2 ya. Nah, kita masuk ke portal bergoyang ya. Kita langsung ke contohnya saja ya, supaya lebih paham ya. Nih, portal sederhana ya, mendapatkan gaya horizontal ya, sehingga dia pasti bergoyang ke kanan ya, karena gayanya kan ke kanan ya, pasti goyangnya ke kanan ya. Jadi ini posisinya di sini masih dipegang ya. Pada saat pertama mendapatkan goyangan kan dia masih dipegang ya, sehingga pada saat bergoyang ya, kemudian dia dilepas bertahap ya, relaksasi ya, dia akan berdeformasi ya, ada deltanya ya. Ini tadi momen primernya ya, momen primernya sama ya, menggunakan yang tadi ya. Karena ini jepit-jepit ya, ini ya, jepit-jepit ya, ini kan asumsinya jepit ya. Kalau di metode cross untuk titik kumpul bebas itu jepit ya, sehingga jepit-jepit ya. Di sini ada momen A, momen B ya, menggunakan yang tadi ya, 6 EI per L kuadrat, L-nya 4 ya, dikalikan delta. Sama dengan yang B, ini juga sama. Sehingga A sama dengan B, ya kita bisa misalkan sama dengan X. Kemudian faktor keakuan, faktor distribusi ya, sama seperti yang sebelumnya ya, sudah paham ya. Dan baru kita masuk ke distribusi momennya ya. Nih ya. Jadi faktor distribusi momen primernya dimasukkan ya, karena X tadi ya. X berarti di sini 1, sehingga di sini kita masih punya variabel X. Ya. Bedanya dengan yang
tidak bergoyang. Kalau tidak bergoyang selesai sampai sini sudah dapat momennya. Tetapi untuk portal bergoyang ya, ini masih dalam X. Oke. Ya. Sehingga di sini ya, kita harus menghitung X-nya menggunakan bantuan free body diagram. Ya, karena goyangan secara horizontal kita cukup mengecek menggunakan sigma H ya, horizontal. Sehingga kita memperoleh X-nya sama dengan ya, 7,143 ton meter. Nah, X-nya dimasukkan, ketemu momen akhirnya. Ya. Kemudian menggambar free body sama ya, seperti biasa. Setelah itu kalian bisa menggambarkan bidang normalnya, bidang lintang, dan bidang momen. Ya, sama. Ya. Nah, sekarang ada contoh lainnya. Di sini agak berbeda karena kalau tadi dari kanan dari kiri ke kanan ya, sehingga sudah tahu goyangannya pasti ke kanan ya. Nah, kalau ini ya, kita tidak tahu goyangannya kemana nih, gitu kan? Bahwa di sini memang tidak simetris sehingga pasti bergoyang. Oke. Jadi sama, kita hitung momen primernya. Ini bisa langsung ya, karena ada bebannya. Ya, masih ingat ya? Kemudian faktor distribusi, kita distribusikan, kita ketemu momen akhirnya akibat beban luar tadi. Ya, akibat beban luar yang 8 ton meter tadi. Ya, nah sekarang kita cek ya, apakah atau goyangannya ke arah mana? Ya, kita cek sama menggunakan sigma H ya, horizontal tadi. Ternyata di sini nah, ada selisih, benar ya? 1,95 sama 1,05, 0,9 ton, tidak sama dengan 0. Ya, sehingga pasti dia akan bergoyang. Dan goyangannya kemana? Yang ngikuti yang paling besar. Ini sama ini kan lebih besar ini ya, berarti kan ke sana. Nah, baru berhenti nanti setelah seimbang seperti tadi, relaksasi ya. Sehingga ini sama ya, menggunakan yang tadi karena strukturnya sama ya. Struktur portalnya sama, kita bisa menggunakan distribusi yang sama dengan yang tadi. Kita pakai saja. Tapi dalam masih X ya. Nih. Sehingga di sini dari goyangan, ini dari beban luar. Ya. Lalu kita akan mendapatkan ini. Ya. Jadi nanti ada nih beban luar, momen akibat beban luar, dan momen akibat goyangan di jumlah ya. Kalian akan mendapat momen akhir. Oke? Kemudian tadi seperti biasa free body diagram, kemudian bidang normal ya, bidang lintang maupun bidang momen. Oke ya? Begitu? Baik, mungkin ada pertanyaan dulu? Ya, silahkan Pak. Saya masih bingung terkait dengan adanya beda perhitungan untuk yang ujung tumpuannya sendi dan yang ujung tumpuannya jepit itu gimana ya Bapak? Oke, baik, kan sebenarnya itu sudah ada ya di sebelumnya. Jadi tumpuan sendi dan tumpuan jepit kan pasti beda perhitungannya, apalagi momennya ya. Nah, untuk yang di kuliah awal minggu pertama saya sudah memperlihatkan itu ada rumus cepatnya. Ya, formula cepat atau rumus cepat untuk menghitung momen ujung ya, yang itu beda-beda tumpuannya ya. Jadi misalnya jepit ya, katakanlah jepit-jepit ya, jepit-jepit bebannya apa ya. Kalau bebannya dia terpusat ya, beban titik terpusat di tengah ya, berarti kita bisa menggunakan 1/8 P kali L ya, masih ingat ya tuh ya. Tetapi kalau bebannya merata ya, masih jepit-jepit ya, tapi bebannya merata berarti dia 1/12 kalikan Q-nya beban merata kalikan L kuadrat kan gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti untuk sendi beda lagi ya. Jadi nanti bisa dilihat mungkin yang kuliah awal gitu ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Tadi saya lihat yang di slide 8, bisa ke slide 8 nggak ini? Oh ya, slide 8 ya. 8. Coba bentar.
Ini ya. Ya itu saya masih bingung yang kenapa itu di situ ML kurang di per 3 EI dikurangi ML dibagi 6 EI. Iya, baik. Jadi lihat di sini sama di sini ya, bedanya apa? Di sini momen ya, karena ini jepit. Ini sendi. Ini ada momennya nggak? Nggak ada kan? Nah, sedangkan inilah jepit dan jepit. Ya, sehingga ada momen di sini akan dilawan momen dari sini. Benar? Ya, sehingga di sini, nah ini sebenarnya sama dengan ini yang tadi, ya. Nah, ketika ada ini, ya, dia dikurangi karena berlawanan, ya. Nah, sehingga di sini sudutnya pun otomatis dia menjadi lebih kecil, ya. Sehingga di sini menjadi ml per 6 EI dikurangi, itu ya. Oke. Nah sekarang karena ini sudah mau selesai kuliahnya, nah sekarang sebelum saya tutup saya bertanya terlebih dahulu, gitu ya. Nah nanti langsung siapa yang mau jawab, gitu ya. Baik, saya hanya mau bertanya, bagaimana sih tadi langkah menghitung menggunakan metode cross? Silakan. Silakan. Ayo. Ya, oke, silakan. Jadi pertama tadi untuk dengan metode distribusi itu ya Pak. Pertama kita nyari momen primernya dulu. Momen primer, oke, terus? Terus dari momen primer kita nyari faktor kekakuan dan faktor Kekakuan. distribusi. Faktor distribusi, setelah itu? Baru kita mencari distribusi momennya dengan cara diiterasi Pak. Oke. Sampai momen akhirnya. Iya, baik. Baik ya, bagus ya jawabannya. Mungkin satu lagi ya sebelum saya tutup ya. Satu lagi tadi apa bedanya portal yang bergoyang dan tidak bergoyang itu apa sih? Ya, silahkan. Baik, izin menjawab Pak. Ya. Jadi untuk portal bergoyang itu sendiri, di mana ujung-ujung kolom itu, ujung-ujung kolom bebas itu bebas bergerak secara lateral. Nah, ketika menerima beban, perpindahan ini terjadi karena struktur itu hanya mengandalkan kekakuan lentur dari elemen balok dan kolomnya sendiri untuk menahan gaya. Oke, jadi ya intinya berarti kan tadi untuk portal bergoyang dia titik kumpulnya bergeser atau bertranslasi. Ya, itu saya rasa sudah cukup ya. Baik. Jadi sebelum saya tutup, nah ini ada mungkin tugas ya. Nanti bisa dikerjakan, dikumpulkan minggu depan, yaitu tentang portal bergoyang ya. Nanti ini X dan Y-nya itu tergantung nomor induk mahasiswa ya. Sama menghitung momen akibat beban luar seperti tadi ya. Kemudian momen akibat goyangan. Nah, sehingga nanti dijumlah menjadi momen akhir. Dan setelah itu gambar free body, bidang gaya dalam ya, normal, lintang dan momen. Ya, dikumpulkan minggu depan. Baik, masih ada pertanyaan? Cukup ya? Ya, baik. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa cukupkan kuliah pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Masih di hari dan jam yang sama. Terima kasih, saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi video pembelajaran analisis struktur 2 pada pertemuan keempat yang bisa disaksikan bersama-sama. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.